Baiklah, jadi saya akan melanjutkan optimisasi variabel jamak metodenya yang kita pelajari beberapa minggu lalu. Pertama adalah variabel jamak tanpa kendala. Jadi tanpa kendala itu prinsipnya adalah kita menggunakan syarat perlu ya, syarat perlu, kemudian syarat cukup. Syarat perlu itu adalah itu ada turunan parsial. Jadi karena ada beberapa variabel, jadi fungsi tujuan itu harus diturunkan terhadap masing-masing variabel. Prinsipnya hampir mirip dengan optimisasi variabel tunggal, ya. Optimisasi variabel tunggal hanya satu variabel sehingga turunan pertamanya itu disamakan dengan 0 gitu. Tetapi pada optimisasi variabel jamak, misalnya ada X1, X2, X3, ada 3 variabel, maka fungsi tujuannya turunkan terhadap X1 kita samakan dengan 0, turunkan terhadap X2 disamakan dengan 0, turunkan terhadap X3 disamakan dengan 0. Dari turunan ini nanti akan diketahui nilai-nilai titik stasionernya. X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, itu kandidat solusi untuk nilai optimal. Nah, selanjutnya untuk menjamin atau memvalidasi bahwa itu memang titik optimal, maka kita gunakan syarat cukup. Nah, itu variabel jamak tanpa kendala. Nah, kemudian dengan kendala, kita juga udah bahas minggu lalu ya. Tanpa kendala kita bahas sebelumnya. Tapi dengan kendala persamaan, ada beberapa cara. Cara paling mudah itu substitusi langsung. Dalam substitusi langsung ini kita dari kendala ini kita ambil aja misalnya X1 atau X2 atau X3 tuh ini pindahkan variabel lain tuh ke sisi kanan. Kita dapatkan X3-nya, kita masukkan X3 di sini. Jadi tinggal X1, X2. Akhirnya tanpa kendala. Nah, ini cara yang paling mudah tetapi kurang akurat gitu ya. Ada cara yang lebih rumit yang disebut dengan metode constraint variation yang kita bahas minggu lalu. Nah, ini kita mencari dengan matriks turunan pertama itu matriks Jacobian. Jadi ada syaratnya. Matriks turunan pertama ini adalah turunan persamaan kendala terhadap variabel pertama, persamaan kendala pertama terhadap variabel kedua dan seterusnya. Kemudian kendala kedua terhadap variabel pertama terhadap variabel kedua dan seterusnya. Itu harus tidak sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka kita harus cari variabel yang lain. Nah, itu dengan cara kita mengeliminasi sejumlah M variasi, gitu ya. M variasi itu maksudnya apa? Kita punya variabel 4, kita punya kendala 2. Nah, kita pertimbangkan hanya 2 variabel independennya. Jadi 2 variabel yang kita mainkan. Nah, tapi itu prosesnya juga agak sedikit rumit karena ketika tidak memenuhi kita cari lagi seperti ini ya. Kendalanya ada 2, maka M-nya 2, variabelnya ada 4, Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, jadi harusnya ada 2 nih, tapi kita coba-coba. Jadi seakan-akan pertama X1 sama Y1, X2 sama Y2 misalnya. Sedangkan ini kita anggap bukan variabel independen. Nah, kita cari ternyata ini sama dengan 0 ya. Harusnya tidak boleh sama dengan 0. Akhirnya kita ubah lagi. X1 sama Y1, X2 sama Y3 dan seterusnya. Sampai dia sama dengan 0. Setelah itu diuji lagi. Itu agak sedikit lebih rumit. Nah, yang ingin kita pelajari pada pertemuan kali ini itu disebut dengan pengalih Lagrange. Pengalih Lagrange itu disebut juga Lagrange multiplier. Nah, apa ini Lagrange multiplier? Kalau kalian mengikuti dari awal perkuliahan optimisasi ini, konstruksi dasar dari formulasi persoalan optimisasi adalah ini, minimisasi atau maksimalisasi f x1, x2 ini ketika 2 variabel. Ketika 3 berarti x1, x2, x3. Ketika banyak kita bisa juga tulis sebagai x capital ya, x besar gitu, yang berarti bahwa x capital itu adalah sebuah vektor yang berisi beberapa variabel x. Nah, kendalanya G1, X1, X2 sama dengan 0. Jadi harus dibuat konstruksi seperti ini pada sebuah formulasi optimalisasi variabel jamak atau multivariabel ya. Nah, sekarang formulasi original ini harus kita transform ya ke dalam bentuk fungsi Lagrange. Ini minimisasi fx kendala gx ya sama dengan 0. Nah, kita transform ke sini. Nah, minimisasi fungsi Lagrange yang isinya adalah fungsi tujuan ini fx ya ditambah lambda kali gx. Nah, karena ini adalah sama dengan 0, jadi otomatis ini sebenarnya
ketika kita minimisasi fungsi Lagrange ini, artinya kita minimisasi fungsi tujuan aslinya gitu. Nah, di sini tapi kita harus tentukan variabel Lagrange ini berapa untuk kita benar-benar mengetahui bahwa nanti ketika kita dapat X1 sekian, X2 sekian, nah kita akan tahu, kita akan uji dengan syarat-syarat tertentu sehingga validitas itu valid bahwa nilai X1, X2 yang kita dapat itu memang membuat fungsi tujuan itu optimal. Apakah kita tujuan maksimalisasi atau minimisasi gitu. Nah, syarat perlu. Nah, syarat perlu ini kita lihat turunan pertama. Ya, turunan pertama diturunkan terhadap X1. Nah, variabel pertama itu samakan dengan 0. Turunan kedua turunkan terhadap X2. Sama dengan 0. Turunkan terhadap lambda. Ketika diturunkan terhadap lambda, tentu hasilnya Gx 1x2, di mana Gx 1x2 adalah 0, gitu kan? Ya, itu sudah pasti. Nah, contoh misalnya, contohnya ya, minimisasi fungsi xy. Nah, kadang variabelnya itu menggunakan bukan hanya x1, x2, x3, kadang-kadang menggunakan xy, kadang menggunakan xyz, kadang-kadang menggunakan yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai bingung terkait itu, ya. Ini kalau saya kecepatan nanti tolong diinterupsi ya. Ya. Adik-adik, ya. Baik, Pak. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Jadi contoh minimisasi fungsi ini ada dua variabel x dan y, sedangkan k ini adalah konstanta ya. Jadi konstanta itu tidak masuk dalam turunkan terhadap konstanta, tidak ada, tapi turunkan terhadap variabel. Nah, x pangkat min 1, y pangkat min 2 gitu. Nah, kendala sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat min a kuadrat. A juga ada sebuah konstanta. Oke, sama dengan 0. Jadi dia harusnya diketahui nih, ya, k dan a. Nah, persamaan Lagrange kita lihat bahwa ini fungsi tujuan ini ditambah dengan lambda kali fungsi kendala, ya. Nah, maka fungsi tujuan ini adalah K X pangkat min 1, Y pangkat min 2, ditambah lambda kali kendala ini, fungsi kendala. Gitu, ya. Nah, kemudian dari ini kita bisa turunkan terhadap pertama, turun parsial, turunkan terhadap X, kita lihat. Turunkan terhadap X. Jadi kalau ini turunkan terhadap X, artinya apa? Ini min 1 kali K, X pangkat min 1, jadi min 2. Ya. Nah, itu kok belajar lagi turunannya ya. Y pangkat min 2, jadi min 2 ke depan. Ya. Nah, ini tidak, karena terhadap X, jadi Y min 2 tetap dia. Ya. Nah, ini juga terhadap X. Nah, terhadap X berarti 2X lambda, gitu ya. 2X lambda. Oke. Itu samakan 0. Begitu juga turunan terhadap Y. Min 2 KX pangkat min 1, Y pangkat min 3. Jadi ini diturunkan terhadap Y, bukan terhadap X dianggap konstanta ketika kita turunkan terhadap Y. Jadi ini min 2 pindah ke depan, Y pangkat min 2, min 1, jadi min 3. Inilah, ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian, turunkan terhadap lambda. Tidak perlu kalian turunkan. Diturunkan terhadap lambda berarti ya, Gx itu sendiri, ini tadi. Ya, diturunkan lambda Gx, jadi salin aja nih. Salin aja fungsi kendalanya, salin aja nih. Ya, tidak perlu capek-capek turunkan. Nah, inilah dia. Samakan dengan 0, oke? Nah, dari sini didapat, ya, kalau kita cari ini 2 lambda, kita pisahkan ini 2 lambda, yang lainnya kita pindahkan ke kanan. Ini kan 2 lambda, ini pindahkan ke kanan, jadi ini jadi K, X pangkat min 2, Y min 2, gitu kan? Nah, 2 lambda, X bagikan sini, nah, jadi inilah dia, ya. Ya. Kemudian ketika ini sama dengan ini, ya. Nah, jadi ambil 2 lambda. Jadi 2 lambda ini sama dengan ini untuk yang pertama. 2 lambda ini sama dengan apa? 2K per X pangkat Y4 untuk yang kedua, gitu ya. Maka diperoleh apa? X bintang sama dengan 1 per akar 2 Y, ya. Nah, dengan menggunakan 3 ini, ketika kita dapat ini, kita pindahkan ini misal ke X ini adalah sama dengan ini ke sini. Jadi tinggal Y. Ketika tinggal Y, kita dapatlah Y itu berapa? Y itu adalah ini. Nah, ketika dapat Y, X pun dapat pasti, ya, karena ini, tinggal masukkan ini. Ya, Y dapat berapa, dapatlah X. Jadi tinggal konstanta di depannya, tidak ada variabel, ya.
Jadi X sama dengan sekian. Nah, ini kita harus uji lagi ini dengan cara syarat Hancock. Agak panjang memang ini, kalau yang punya kendala ini ya, untuk variabel jamak memang agak panjang. Nah, cara Hancock gimana? Cara Hancock ini adalah pengujian syarat cukup, ya, syarat cukup. Kalau kita lihat nih L11 min Z, ya. Nah, ini konstruksi dasarnya. Jadi ketika dia punya dua variabel ya sampai di sini aja, ya. Sampai yang dua ini, ya. Tapi kalau dia punya 3 variabel ya sampai 3 ini, kalau 4 variabel sampai 4 gitu. Jadi L11 artinya apa? Jadi kita lihat di sini, L11 misalnya. L11 artinya fungsi Lagrange ini turunkan terhadap X1 dan terhadap X1 lagi gitu. Kalau L22 turunkan terhadap X2, turunkan terhadap X2 lagi, sama seperti yang sebelumnya ya. Seperti matriks Hessian. Tapi bedanya jadi di sini dikurangin Z ya. Ya, dikurangin Z. Nah, kemudian yang ini L12, L21. Nah, ini turunkan terhadap X1, turunkan terhadap X2, turunkan terhadap X2, turunkan terhadap X1. Harusnya nilainya adalah sama gitu ya. Gitu. Nah, dapatlah ini nanti G-nya. Nah, ini G1, G itu adalah kendala tadi, fungsi kendalanya. Turunkan terhadap X1, G1 turunkan terhadap X2, G1 turunkan terhadap X3. Kalau ada dua kendala berarti G2 turunkan terhadap X1, G2 turunkan terhadap X2 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sama dengan di sini gitu. Ditambahkan. Jadi sama nilainya ya. Tambahkan sehingga nanti matriksnya simetri. Nah, ini kita samakan dengan 0. Nanti kita dapatkan nilai Z-nya. Ya. Kita dapatkan nilai Z dari nilai-nilai ini, kan dapat semua nanti nilainya nih. Ketika kita akan masukkan nilai X-nya ini, dan Y-nya. Masukkan, dapatlah nilai Z-nya. Nah, ketika Z ini negatif, maka nilai maksimum untuk fungsi tujuan F. Maka X tadi dan Y tadi atau X1, X2 yang kita dapat, variabel yang kita dapat itu adalah membuat fungsi tujuan itu maksimum. Jika Z positif, maka itu nilai minimum. Bukan solusi optimal jika Z negatif dan Z positif ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, contoh ya, contoh nih. Cari dimensi sebuah kaleng yang berbentuk silinder dengan bagian atas dan bawah. Dibuat oleh lempeng logam untuk memaksimalkan volume ya. Volume bahan logam yang digunakan untuk luas permukaan total adalah A0 sama dengan 24 pi ya. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat sebuah kaleng itu, kalau belajar itu ya, tadi kita anggap X1 adalah radius, sedangkan X2 adalah panjang kaleng. Jadi kalau lihat silinder kan, radiusnya X1, ya R lah kalau biasanya aslinya R ya. Nah, kemudian panjang dari silinder kaleng itu adalah X2, biasa kita sebutkan L. Nah, jadi maksimalisasi total penggunaan bahan logam untuk semua luas permukaan total adalah 24 pi. Jadi maksimumkan ya, maksimumkan. Nah, jadi bagaimana seluas-luas mungkin volume di dalam kaleng. Jadi kaleng kan seperti ini. Jadi ukuran berapa sih X1 dan panjang ini supaya volume di dalam kaleng itu paling maksimal seperti itu dengan bahan sebanyak 24 pi, bahan lempengan. Jadi dianggap lempengan ini bisa dibaur gitu. Bisa dibaur sehingga total lempengan adalah 24 pi. Nah, tentu kita harus melihat rumus untuk volume. Jadi rumus volumenya kan artinya berarti luas lingkaran atas dikali panjang saja kan. Ya. Maka luas ini sebenarnya pi r kuadrat kan kalau rumus aslinya. Nah, karena R di sini adalah X1, maka pi X1 kuadrat, gitu ya, dikali L panjangnya. Jadi pi X1 kuadrat kali L. Jadi inilah dia rumusnya. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya adalah luas semua permukaan. Jadi kita hitung luas ini, luas atasnya, luas bawahnya sama luas luas permukaan dari lingkaran silinder itu, dindingnya. Nah, itu kan berarti kita punya 2 pi R kuadrat. 2 pi R kuadrat itu apa? Yaitu kemudian 2 pi X1 X2, 2 pi ini kan 2 pi X1 keliling ini
kali panjangnya. Ini kan kalau kita buka apa lempengan itu, kalau kita buka gini kan sebenarnya itu adalah persegi panjang ya, bisa persegi panjang. Nah, itu adalah panjangnya ini adalah apa? Sebenarnya keliling dari lingkaran di atas ini, atau 2πr. Ini 2πx1 di sini. Nah, kali panjangnya x2. Berarti luas yang ini adalah 2πx1 x2. Sedangkan luas atas itu adalah πx1 kuadrat. Tetapi karena ada atas dan bawah, maka dikali 2. Jadi 2πx1 kuadrat. Nah, total dari ini harus sama dengan A0 atau sama dengan 24π di sini. Ya. Nah, itu kendalanya. Kita cuma punya bahan yang bisa sampai 24π gitu. Total ya. Maka fungsi Lagrange ini ada apa? Kita lihat, ingat fungsi tujuan ditambah lambda kali fungsi kendala. Kita lihat fungsi tujuan πx1 ini, πx1 kuadrat x2 tambah lambda kali 2π. 2πx1 kuadrat tambah 2πx1 x2. Nah, ini ingat bahwa konstruksinya harus ruas kanan itu sama dengan 0. Maka kita harus pindahkan 24π atau A0 ini ke ruas kiri. Maka seperti inilah dia. 2πx1 kuadrat tambah 2πx1 x2 minus A0 dikali lambda gitu ya. Nah, oke, maka syarat perlunya apa? Syarat perlunya turunkan ini terhadap x1 samakan dengan 0. Turunkan terhadap x2 samakan dengan 0. Turunkan lambda samakan dengan 0. Kalau kita turunkan terhadap x1, kita lihat 2πx1 ini 2πx1 x2 betul ya. Tambah 4π. Ini 4πx1 kan? 4π lambda x1 gitu ya. Nah, sama turunan ini plus 2π lambda. Karena ini kan ada 2π lambda x2 ini. Ini enggak ada, oke? Nah, sekarang terhadap x2. Berarti ini kan 1 nih. Berarti πx1 kuadrat tambah 2π. Ini tidak ada, ini 0. 0 ini tidak ada. Maka terhadap x2 2πx1 lambda samakan dengan 0. Sedangkan turunan fungsi Lagrange terhadap lambda ya itu adalah ya ini gitu. 2πx1 kuadrat tambah 2πx1 x2 minus A0 samakan dengan 0. Nah, kita dapat ini, kita lihat mana kita bisa tarik. 2 lambda bisa, lambda bisa. Nah, kita ambillah lambda misalnya. Lambda sama dengan apa? Di persamaan kedua, lambda sebagai apa? Ini, dapatlah ini. Ya. Lambda sama dengan min x1, x2, dan seterusnya. Minus lambda sama dengan min setengah x1. Nah, dari sini, kalau kita, ini kan lambda ini kita ambil dari sini. Ya, lambda yang lagi kita ambil dari sini ya. Nah, kita dapat ini. Nah, sehingga kita dapat x1 sama dengan setengah x2. Oke. Nah, dapatlah ini. Nah, kita masukkan aja ke persamaan 3. Oke. Setengah x2 berarti 2π setengah x2 kuadrat tambah 2π setengah x2 kali x2, tinggal x2 di sini yang menjadi variabel, sehingga kita bisa dapatkan x2 sama dengan 2A0 per 3π kuadrat pangkat setengah. Pangkat setengah ini sebenarnya akar gitu ya. Akar 2A0 per 3π kok pangkat setengah. Nah, dapatlah x2, kita masukkan x2 ke sini. Gitu kan? Ya. Kita masukkan ke sini ke ini, dapatlah x1 berapa? Dapat x1 berapa, dapat x2 berapa, pasti lambdanya akan dapat setengah x1, dapat aja dia ya. Seperti itu. Nah, sehingga didapat apa? Oke, kalau kita uji lagi dengan itu kita dapatkan nilai maksimum FA0 pangkat 3. Kita masukkannya ini nilai x1 nih. Kita masukkan kembali ke sini. X1-nya berapa, x2-nya berapa? Kita masukin, kita dapatkan A0 pangkat 3 per 54π setengah gitu ya. Nah, kalau kita ganti A0 ini kan tadi di misalnya A0 sama 24π. Kalau kita masukkan 24π di sini, maka kita dapatkan kita hitung-hitung itu x1 sama 2, x2 sama 4, lambda sama dengan min 1, f sama dengan 16π gitu. Nah, oke. Nah, kemudian kita uji syarat perlunya. Betul nggak sih ini? X1 sama 2, X2 membuat ini K yang paling maksimum, apakah betul? Nah, kita uji harus dengan syarat cukup ya. Nah, sorry, ini kembali. Nah, kita lihat syarat perlu tadi kan ini nih yang sebelumnya nih, yang kita dapatkan sebelumnya. Ya, kita tulis kembali supaya gampang dilihat syarat perlu ini. Artinya ini turunan pertama, terhadap X1, turunan pertama terhadap X2, turunan pertama terhadap lambda. Nah, sekarang untuk membuat ini tadi ingat,
Ingat ya? L11 kurang Z. Kalau ingat ini Hancock. Ini L11 kurang Z, L22 kurang Z, dan seterusnya L21. Nah, kita L11 kita cari dulu. L11 artinya apa? Langgrang tadi yang turun ke trafik 1 diturunkan lagi ke trafik 1. Artinya mana? Kita ambil yang ini. Ini kan udah turun ke trafik 1, supaya tidak capek kita ambil yang ini. Tapi turunkan lagi trafik 1. Jadi turunan kedua. Nah, trafik 1 2pi X2 ini kan hilang. 2pi X2 tambah 4pi lambda gitu. Nah, ini 0. Nah, kita dapatkan kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kita masukkan nilai X2-nya. Tadi dapat X2 berapa? 4, ya. 4 masukkan lambdanya min 1, maka kita dapat 4. Jadi L11 itu 4pi kurang Z di sini. L11 itu 4pi kurang Z mengikuti rumus yang ada di ini. L11 kurang Z kan? Oke. Nah, L12 itu sama dengan L21. Nah, gitu ya. Kita turunkan L12. Ini turunkan terhadap X2 misalnya. 2pi X1, ini ada X2-nya 0, ini ada X2 2pi lambda. Dapatlah ini. Nah, nilai masukan X1, X12, ya, maka kita dapatkan menjadi 2pi di sini. Ya, lambda min 1. Nah, L22 apa? 0. Dapat di mana? Nah, ini. L22 ini kan X2. Turunkan lagi terhadap X2 gitu kan? Ini tidak ada X2-nya. Artinya 0, 0. 0 lah dia. Kan? Nah, G11 artinya kendala pertama turunkan terhadap X1. Oke, turunkan terhadap X1. Nah, mana kendala pertama? Nah, ini lambda turunkan terhadap X1 ya. Nah, maka kita dapatkan ini. Nah, diturunkan terhadap X2 kita dapatkan 4pi. Gitu ya. Nah, nah, kita masukkan 4pi kurang Z, L11 kurang Z, ini L22 kurang Z, 0 kurang Z, ini L12, L21 ini sama 2pi ya. Masukin G11, G12 16pi, masuk sini, 4pi masuk sini, 16pi masuk sini, 4pi masuk sini. Ah, ini 0, memang 0. Kalau kita lihat rumusnya, ah, ini 0 ya. 0. Oke. Nah, ini kan determinan. Nah, determinan ini kalian cari mudah dengan kalau misal bingung banyak gitu gunakan MATLAB juga sederhana. Tinggal determinan gitu bisa dapat. Ya. Nah, kita dapatkanlah ini kan. Kita dapat dari determinan ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini dikurang yang apa ke kiri gitu ya. Ah, didapatlah Z sama dengan min 12 per 17pi. Karena negatif, ingat kriteria optimalitas tadi apa? Jika Z negatif, maka itu nilai fungsi tujuan maksimum. Artinya apa? X1 dan X2 yang kita dapatkan ini memang membuat ini maksimum dan ini memang sudah menjadi nilai maksimum. Itu valid apa? Semacam konfirmasi lah. Gitu ya. Dari nilai-nilai X1 X2 dan lambda yang kita dapatkan itu konfirmasi bahwa memang nilai itu menjadi nilai yang membuat fungsi tujuan maksimum. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau ternyata kendalanya itu berubah, tadi kan 24pi, misalnya gini kan, misalnya, Pak ini 24pi, ternyata bahannya itu bisa misalnya 26pi, atau nambah sekian gitu. Masa kita harus hitung dari awal, Pak? Nah, betul, kita tidak perlu dihitung dari awal, itu ada istilahnya relaksasi. Relaksasi atau apa? Nih, perhatiin kendala B, misalnya kan tadi 24 itu kan, nah, misal, DF itu adalah lambda kali DB. Jadi misalnya DB-nya itu lebih besar daripada 0, misalnya ditambah gitu ya. Nah, misalnya tadi 24pi, kita tambah 3 misalnya. 3. Nah, jadi DF-nya, F-nya bertambah sebanyak apa? Sebanyak lambda kali 3. Gitu. Ya. Tapi kok berkurang, ya berkurangnya sebanyak apa? Berkurang 3, berarti lambda kali min 3 gitu. Ya. Jadi lambda kali min 3. Ya, lambda kali min 3. Nah, itulah fungsi tujuannya. Jadi tadi kan fungsi tujuannya 16pi. Jadi 16pi.
Jadi kok dia nambah 1, berarti lambda kali db tadi kan penambahannya 1, berarti min 1 ya. Maka f ini jadi berkurang min 1, berkurang 1 ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, contoh cari nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 2x1 tambah x2 plus 10 dengan kendala gx sama dengan 2x1 x1 tambah 2x2 kuadrat sama dengan 3 menggunakan metode Lagrange. Juga temukan efek perubahan sisi kanan dari kendala pada nilai optimum dari f. Nah, ini sederhananya kalian kan sudah tahu nih. Ini fx ya, lambda kali gx nih, 3 ya. Nah, ini bisa pindah 3 kurang x1, ini pindah ke sana kan gx-nya sama 0 juga. 3 kurang x1 min 2x2 kuadrat. Nah, secara perlu sama dengan cara sebelumnya, turunan pertama terhadap x1 2 kurang lambda ini ya. Ya. Terhadap x1 kan ini 2, ini 0, ini 0. Ini ada x1-nya minus, jadi minus lambda. 2 minus lambda itu sama dengan 0 terhadap x2 1 kurang 4 lambda x2 sama 0 terhadap lambda 3 min x1 min 2x2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat sini. Nah, kita dapatkan dari sini nih dengan cara yang sama x1 sama 2,97, x2 sama 0,13, lambda sama 2. Kita uji z, pokoknya pada kesimpulan itu z sama dengan negatif. Negatif artinya apa? Nilai x yang ini membuat nilai f itu maksimum. Nah, ketika dia ada penambahan, misalnya lambda kan ini, lambdanya berapa tadi? Lambdanya 2. Jadi ketika ada penambahan min 1 di db-nya, mana db-nya? Nah, ketika penambahan min 1 jadi 2, itu kan bukan penambahan, apa? Jadi berubah jadi berkurang min 1. Artinya apa? Jadi akhirnya min 2. Jadi df fungsi tujuannya sama dengan tadinya 16,7 jadinya 14,7. Tapi kok nambah 1 itu nambah 2, 18,07. Nah, ini. Tapi ketika dia misalnya nambahnya 2 ya. Tadi kan nambah 1. Nambahnya 2. Positif lagi. Berarti 2 kali 2 sama 4. Berarti ini 20,7. Dari mana? Dari 16,07 ditambah 4. Tetapi kalau nanti ini misalnya negatif ya. Negatif. Jadi min 4 malah. Min 4 artinya ini min 12,07. Jadi relaksasi. Jadi kalian tidak perlu mencari dari awal ketika apa? Ketika dia punya kendala itu berkurang atau berlebih, gitu ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau kita lihat di grafik juga bisa sebenarnya ya. Dari grafik misalnya. Kalau yang turunan-turunan kan kalian sudah tahu tadi ya. Turun-turun kan udah saya ajarkan minggu lalu ya. Ini kalian turunkan dapat apa turunnya berapa, nanti cari akalnya berapa gitu ya. Kalau misalnya kalian punya persamaan misalnya apa ya? Persamaan fx misalnya. Saya bikin keterangan ya. Fx itu sama dengan misalnya min ya. Ini secara grafis misalnya apa ya, x1 kuadrat lah ya, misalnya tambah x2 kuadrat. Ini kan 2 variabel ya. 2 variabel ini keterangan saja ya. Nanti ini keterangan. Kemudian apa? G1-nya misalnya sama dengan kita hanya punya satu kendala. Bagi G1 x2 tambah 1 tambah x2 minus 2. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, kita punya seperti ini. Tentu berarti lambdanya apa? Lambda ini kan sebenarnya fx ya. Fx fungsi Lagrange sama dengan plus lambda kali G1 X, atau ini kan, atau ini tambah lambda kali ini kan,
Nah, gitu kan. Nah, sekarang coba kita misalnya kita mau gambarkan dia apa ya, grafiknya X2 misalnya mesh grid lah, pakai mesh grid ya. Mesh grid sama dengan apa, 3,125. Misalnya kita anggaplah, kita tahu bahwa batasnya di situlah gitu ya. Kemudian apa, kemudian kemudian bentar, ada orang. Sebentar ya, ada orang sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi ada sampai mana tadi ya? Sorry. Sampai mana tadi? Apa tadi? Oh ini tadi ya, sampai apa? Sampai ini ya. Nah, misalnya F itu sama dengan apa? X1 2 ini ya, sudah ini ya. Halo, kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Yang ini Pak. kedengaran? Kelihatan MATLAB-nya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya, oke. Sorry tadi itu ya, ada gangguan. X2 misalnya pangkat, oke. Ini kan sesuai dengan ini ya. Ya, oke. Kemudian Messi. Ya, kita akan tampilkan itu X1 2 bagi F ya, F lah ya. Oke, nah, kita hold, tahan ini ya. Tahan apa? Tahan supaya dia muncul. Nah, sekarang kita G-nya berapa? Kita anggap G, ini G lah ya. Kita pakai karena cuma satu, kita anggap G. G sama dengan X1 kenapa kita pakai titik ini vektor ya, bisa karena semua nilai X1 nih, jadi tidak hanya satu nilainya ya, kena itu pangkat X1 pangkat 2, artinya misalnya nilai X1 nya bisa 2, 2,5, 2,3, 2,4 gitu, jadi semua nilai itu kita pangkatkan 2 gitu. Oke, ini itu kan satu misalnya kurang 2 ini, nah ya. Nah, oke. Nah, mesh ini seperti ini. Oke. Nah, kita akan menampilkan batas fungsi tujuan dan kendalanya gitu ya. Ya. Tuh.
Nah, kalau kita mau ngasih namanya boleh juga. Tapi kalau di MATLAB ini XYZ ibarat labelnya ya, X label gitu ya. Tapi kita tahu bahwa X labelnya X1 ya. Ini X1 misalnya. Ini X labelnya karena dia 3 dimensi ya. Labelnya X2 misalnya. Dan Z labelnya apa ya? F ya, dalam hal ini F ya, fungsi tujuannya gitu misalnya. Oke, coba kita run. Kita taruh mana kuliah lah ya. Coba. Administrasi. Oke. Ya, nah kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini kan kalau kita lihat kan ini ada oh ini sorry. Oke, kita running lagi. Ya. Atau kita tambahin close clear. Oke, gampang ya. Clear. Oke. Nah, kita lihat nih. Ini kan nah, kita lihat bahwa ini ada batasnya kan? Ya. Nah, ini betul ya. X1. Oh, sorry, ini kenapa salah nih ya? Oh, ini sorry. Terus ini enggak pangkat ya. Ini kan enggak pangkat nih. Itu kok aneh. Oke. Nah, oke, kita lihat nih. Ya. Nah, ini kita lihat ini X-nya X1 ketika X1 sama 0 X sekian kita dapatkan nilai ini. Jadi kalau kita misalnya tadi minimum berarti kita cari yang paling minimalnya kurang lebih di sini. Ini ada kendalanya, kita lihat ini dibatasi oleh kendala ini. Jadi ketika dia tembus di bawah ini artinya dia tidak boleh di bawah ini. Jadi kendalanya itu membatasi bahwa dia harus sama dengan ini. Nah, ketika sama kita cari titik di mana dia mengenai apa kendala ini, ya. Yang kendala itu mana yang biru ini ya. Kita lihat kurang lebih di sini. Nah, kita bisa dapat titiknya. Ini secara grafis kita bisa melihatnya. Ini adalah fungsi F-nya secara 3 dimensi ya. Fungsi F-nya secara 3 dimensi kita bisa lihat titiknya ketika X1, X2, ketika X1, X2-nya -3 misalnya. -3 maka ini G. Ini kendalanya ya. Fungsi kendala yang dia kelihatan nih. Fungsi kendala ini ya. Nah, ini G. Ketika X1-nya 3 lah di sini ya. Nah, 3. Nah, X2-nya 3 ya, X1-nya -3. Ah, di sini dia. Nah, tingginya F ini adalah sekian. Nah, jadi ini kita bisa misal kalian nanti skripsi atau apa gitu ya. Kalian bisa gambarkan ini untuk kalian bisa memahami persoalan ini hanya tidak dari 2 dimensi. Kalian bisa melihat titik-titik. Kita lihat bahwa di sini kalian bisa melihat titik di mana dia titik paling minimum tuh di sini. Nah, ada kemungkinan X1, X2 di sisi lain karena dia adalah multi lebih dari satu variabel maka dia bisa dibuat menjadi 3 dimensi. Jadi tergantung dari variabel X1, X2. Jadi X1, X2 ini sebagai boleh katakan X, Y, Z-nya gitu. Jadi kita bisa gambarkan gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih. Nah, cara mencari turunan dan sebagainya itu minggu lalu sudah saya di slide minggu lalu itu sudah pelajaran yang ketiga. Pokoknya itu saya sudah ajarkan MATLAB-nya ya, bagaimana mencari turunannya dan sebagainya. Silahkan dipelajari ulang. Nah, tapi dari sini artinya apa? Kalian bisa memahami bahwa kendala ini membatasi. Jadi ibaratkan nanti misalnya
misalkan gimana, kita tambah misalnya ini min 3, ekstrim min 8 gitu ya, supaya apa yang terjadi, coba kita lihat. Min 8, nah dia turun malah, nah, ya, turun, lebih jauh lagi dia kan. Nah, jadi kenanya kemungkinan di sebelah sana nih, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ganti misalnya persamaannya misalnya 5, kita lihat apa sih pengaruhnya. Nah, ini fungsi tujuannya akan yang berubah. Nah, fungsi tujuannya kayak gini dia jadi berubah. Nah, karena fungsi tujuannya tadi berubah, tadi dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat jadi 5x1 kuadrat, ya. Nah, jadi ini agak lebih tinggi sedikit nih, jadi agak naik sedikit di sini nih, karena apa? X1-nya dikali 5, jadi perubahan di X1 ini sangat mempengaruhi, karena dia di 5 kali daripada X2-nya. Jadi misalnya X1-nya 2, X2-nya 2, misalnya 2, tapi X1 yang ini dikalikan 5 gitu. Jadi pengaruh X1 ini lebih besar karena ada koefisien ini. Tapi ketika dia dihilangkan, jadi dia pengaruh apa? Nah, ini sama. Kemiringan sama sini, dari kemiringan sini sama gitu ya. Nah, tapi kalau kita bikin dia tadi 5, paling ekstrem 10 lah. 10 misalnya, 10. Jadi condongnya itu ke makin seperti ini kan. Nah, ya. Ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa memahami dan Mas Kri juga bisa melihat ya dari juga nanti bisa ketahuan. Nah, kemudian kalau butuh turunan-turunan yang sedikit rumit, tidak bisa diselesaikan secara manual, kalian bisa menggunakan bantuan MATLAB. Ya, bukan artinya nanti apa-apa MATLAB tidak. Tetapi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit itu dengan MATLAB itu bisa terbantu. Dan misalkan kalian dapatkan itu, nanti kalian include-kan dalam program utama kalian. Misalnya kalian ingin menganalisis apa gitu kan, kalian ingin tampilkan, plotkan. Nah, itu nanti ketika kalian skripsi ataupun kalian dari sisi level manajemen menganalisis optimalisasi apa gitu, itu akan visualisasi itu akan memberikan semacam kemudahan bagi audiens untuk dapat memahami pada titik itu, walaupun secara perhitungan tetap harus dihitung secara rinci ya. Oke. Ada tanya lagi? Nggak ada, Pak. Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi untuk ini jam berapa nih? Jadi untuk hari ini saya fokuskan dulu ke sedikit ke pengali Langgrang tadi ya, pengali Langgrang. Nah, minggu depan pengali Langgrang. Jadi ingat pengali Langgrang dan relaksasi yang sini. Nah, minggu depan kita akan bahas terkait pengembangannya. Pengembangannya apa? Ketika dia mempunyai kendala itu berbentuk pertidaksamaan gitu. Jadi pertidaksamaan. Jadi kok pertidaksamaan itu case-nya lebih ini. Kalau kalian lihat sini ini pakai syarat Kuhn-Tucker dan sebagainya. Nah, ini ya. Kita akan lihat ini, kita akan bahas lebih ini. Baru nanti kita pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada pemrograman linear gitu ya. Nah, mungkin sampai ya pembahasan sampai di sini.